Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah minggu biasa yang ke-25 dengan nyanyian Kidung Jemaat 15, Berhimpun Semua. Jemaat dimohon berdiri. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Kristus beserta saudara. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita awali ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 15 bait yang kedua. Berhimpun semua. Hormati namanya serta tenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupku seluruhnya. Saat ini, marilah kita menyadari segala pelanggaran dan dosa kita, seraya kita memohon ampun kepada Tuhan Yesus di dalam doa. Jemaat dipersilahkan berdoa secara pribadi. Inilah Tuhan dosa kami, ampunilah kami Tuhan. Amin. Marilah kita menyesali dosa kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 28, baitnya yang pertama, Ya Yesus tolonglah. Ya Yesus tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari
Mari kita bersama menghadap Tuhan di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, perkenankan kami menghadap kehadirat-Mu, mohon penyertaan berkat kuasa Roh Kudus, sehingga dimampukan memahami kehendak-Mu, terlebih melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama membaca Matius 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, ibadah
adalah tanda bakti penyerahan diri seorang hamba kepada Tuhan. Apa sih upah beribadah? Mungkin itu pertanyaan yang muncul dalam hati kita. Beribadah atau tidak sama saja kan? Mereka yang tidak tekun beribadah baik-baik saja, bahkan kadang lebih sejahtera dari kita yang tekun beribadah. Benarkah demikian? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui Injil Matius 20 ayat 1-16 ini menceritakan tentang pekerja-pekerja di kebun anggur. Diceritakan ada seorang pemilik kebun anggur mencari pekerja untuk bekerja di ladangnya. Dia pergi ke pasar di pagi hari. Saat fajar menyingsing adalah kebiasaan orang mulai bekerja hingga waktu bintang muncul di langit atau sore hari ketika matahari terbenam. Pasar adalah tempat berkumpulnya orang-orang mencari nafkah. Harapannya pasti agar mendapatkan pekerjaan sepagi mungkin. Adalah sebuah kebahagiaan ketika pagi hari sudah ada yang mau mempekerjakan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya. Dan pasti betapa cemasnya jika sampai siang bahkan sore tidak ada yang mau mengupahnya. Pastilah dia akan pulang dengan kecewa, dengan tangan hampa, sementara keluarga di rumah sangat mengharapkannya. Dikisahkan setelah bertemu dengan para pekerja, mereka sepakat atas upah masing-masing 1 dinar. 1 dinar adalah upah harian buruh saat itu dan biaya untuk hidup 1 hari. Kira-kira pukul 9 pagi, tuan itu kembali mencari orang yang menganggur di pasar untuk bekerja dan berjanji akan memberikan apa yang pantas atau upah yang layak. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3, dia juga keluar lagi dan mencari orang yang menganggur untuk bekerja dengan janji yang sama akan memberi apa yang layak. Dan pada pukul 5 sore ia juga kembali ke pasar dan menegur mereka yang masih menganggur karena tidak ada yang mau mengupah untuk bekerja. Akhirnya dia dipanggil untuk bekerja juga di kebun anggur. Ketika hari sudah malam, tuan itu menyuruh mandornya untuk membayar para pekerja tadi. Dimulai dari yang masuk terakhir hingga yang masuk paling awal. Hukum yang berlaku saat itu adalah bahwa seorang yang bekerja harus dibayar setiap hari sesudah selesai bekerja sebelum matahari terbenam. Dan mereka masing-masing diberi 1 dinar sesuai dengan kesepakatan. Namun ada peristiwa yang dirasa janggal, terutama oleh para pekerja yang bekerja dari pagi, dari awal. Karena mereka menyangka akan menerima upah lebih. Akan tetapi mereka juga mendapatkan jumlah upah yang sama. Akhirnya mereka protes. Mengapa mereka yang bekerja sebentar mendapat bagian yang sama dengan kami yang bekerja penuh dari pagi hingga sore? Ada penilaian yang salah dari pekerja yang merasa diperlakukan tidak adil. Tuan itu nampaknya tidak mempertimbangkan lamanya bekerja. Namun Tuhan itu juga tidak salah. Dia sudah berlaku adil karena memberikan upah sesuai dengan perjanjian. Kesalahannya justru terletak pada pekerja yang merasa iri hati dengan kebaikan Tuhan kepada pekerja yang lain
yang juga mendapatkan belas kasih dari si Tuhan tadi. Saudara-saudara yang terkasih, melalui perumpamaan ini kita tahu bahwa Allah digambarkan sebagai pemilik kebun anggur yang penuh dengan belas kasih. Para pekerja adalah kita manusia. Semua orang yang menerima upah atas baktinya bukan karena jasanya, melainkan atas kemurahan Allah. Sekali lagi kita disadarkan bahwa yang pertama, ibadah adalah wujud bakti kita, para hamba kepada Tuhan, baik melalui ritual maupun pekerjaan. Di sini diperlukan sikap hati yang berbakti, taat dan tidak bersungut-sungut dalam menyelesaikan setiap tugas sebagai kesanggupan mengikut Yesus. Kemudian yang kedua, upah adalah hak Allah yang diberikan bebas kepada setiap orang yang berbakti kepadanya. Tuhan tidak membiarkan orang-orang mengalami kecemasan hidup tanpa harapan. Tuhan memanggil mereka untuk berbakti kepadanya, supaya memiliki hidup dan harapan di masa senja nanti. Dan yang ketiga, janganlah menjadi orang yang gagal memahami kemurahan Allah hanya karena dikuasai oleh rasa iri hati terhadap orang lain. Janganlah kita yang pertama justru menjadi orang-orang yang terkemudian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, lalu apa yang dapat kita lakukan? Dua hal yang saya tawarkan. Yang pertama, taatlah dan setialah dalam menjalani ritual maupun pekerjaan kita setiap hari sebagai bukti bakti kita kepada Tuhan. Ciptakan ritual ibadah kepada Allah, misalnya pagi hari sebelum beraktivitas atau malam hari sebelum kita tidur. Jalanilah setiap pekerjaan dengan penuh tanggung jawab sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan. Kemudian yang kedua, jaga hati dan janganlah iri dengan orang lain yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Ikutlah bersukacita ketika Tuhan memanggil semua orang untuk datang beribadah kepadanya dan memiliki harapan hidup. Selamat menjalani peribadatan dan merasakan pemeliharaan Tuhan. Amin. Saat hening bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami menghadap kehadirat-Mu bersyukur untuk firman-Mu, mengingatkan kami atas kemurahan Tuhan kepada setiap orang yang menanti-nantikan harapan atas kehidupannya hari ini dan di masa yang akan datang. Tuhan, ajarilah kami, keluarga Kristen dimanapun, untuk tidak memiliki iri hati atas kebaikan Tuhan kepada setiap orang. Ajarilah kami untuk berbakti dengan sungguh-sungguh, karena ibadah sebagai pemeliharaan-Mu. Kami berjanji Tuhan akan menjaga dengan penuh setia ketaatan berbakti kepada Tuhan melalui ritual dan menjalani setiap pekerjaan pemberian-Mu dengan penuh tanggung jawab sebagai respon ucapan syukur kami. Kami berdoa untuk keluarga kami, saudara-saudara kami
yang mungkin belum dengan sungguh-sungguh menjalani ritual ibadah dan menjalani tanggung jawab dalam bekerja. Ampunkanlah mereka dan kuatkan mereka untuk memiliki perubahan kehidupan. Juga bagi jemaat Tuhan dimanapun berada, mampukan kami menjadi teladan dalam berbakti kepadamu dan juga dalam tanggung jawab mengemban amanat tugas dari Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Ajarkanlah kiranya kami, pemimpin bangsa kami, rakyat Indonesia, untuk terus setia kepada Tuhan dan juga menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan penuh tanggung jawab sebagai rasa bakti kami kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Terkumpulnya persembahan, mari kita iringi dengan pujian Kidung 292 bait yang pertama, tabuh kendang. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Kembali kami datang Tuhan mengucapkan terima kasih karena Engkau telah menuntun kami pada kebaktian ini. Dan pada hari ini kami juga mengumpulkan persembahan Tuhan, walaupun sedikit kiranya Engkau sucikan, kiranya Engkau pakai untuk melebarkan kerajaan-Mu di dunia ini.
Kami juga berdoa buat saudara kami yang mengelola Tuhan, kiranya Engkau juga beri kelancaran, memberi berkat kepada saudara kami yang mengelola persembahan ini. Dan sebentar lagi kami akan pulang, undur ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menuntun kami dari tempat ibadah ini sampai rumah kami masing-masing penuh dengan keselamatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur. Amin. Tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 402 bait yang pertama. Ku perlukan juru selamat. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.